Halo guys, kembali lagi bersama saya Akmal Normal di channel Berbisnis, channel yang asik tentang bisnis dan uang. Oke, kali ini kita akan melanjutkan bagian yang kedua, part yang kedua tentang kesimpulan bagaimana cara belanja di marketplace Cina yang benar dan worth it menurut saya pribadi dan pengalaman saya selama 7 tahun di bidang impor. Jadi akan saya bagian di sini. Bagi teman-teman yang belum melihat cara belanja di marketplace Cina, silakan teman-teman lihat di video sebelumnya agar teman-teman bisa lebih memahami dan tidak bingung dalam pembelajaran kali ini. Oke, dari ketiga cara sebelumnya yang saya sebutkan tadi, yaitu belanja melalui marketplace, belanja melalui agent, atau belanja lewat jalur belakang. Dari ketiga cara tersebut, saya lebih memilih cara 2 dan 3, yaitu belanja lewat jalur belakang atau menggunakan agent. Seperti yang sudah saya ajarkan di komunitas berbisnis, yaitu adalah belanja melalui jalur belakang dan melalui agent yang memiliki tujuan dan alasannya tersendiri agar produk teman-teman bisa bertahan jangka panjang. Apakah cara yang pertama belanja melalui marketplace itu juga pernah saya gunakan? Saya jawab ya, saya juga pernah menggunakan. Selama saya 7 tahun di bidang impor, saya menggunakan, bisa berhitung pakai jari, paling ya berapa ya, sekitar 5 kali lah. Itu hanya untuk mengetes saja compare harga dan mengetes pengiriman, bagaimana compare harga pengiriman lebih enak mana, seperti itu. Oke, sekarang alasan saya kenapa saya memilih nomor 2 dan nomor 3, yaitu belanja melalui jalur belakang dan juga melalui agent. Yang pertama adalah rahasia barang dan supplier itu terjaga. Jadi logisnya seperti ini, kalau teman-teman belanja melalui marketplace dalam skala besar, teman-teman udah capek riset produknya, sudah capek nego-nego sama supplier, dan teman-teman beli melalui marketplace, dan pada saat pembelian itu terjadi, teman-teman melakukan pembayaran, barang tersebut akan menjadi tren di marketplace tersebut, sehingga kompetitor yang lain pun dalam meriset barang itu gampang mencari produk tren. Oh, ini lagi booming, oh ini lagi tren banget. Nah, sehingga saat itu juga produk teman-teman akan banyak saingannya di Indonesia. Jadi di Indonesia ini akan banyak kompetitor gitu, sehingga nanti faktor efeknya apa? Untuk harganya tidak akan bisa bertahan lama, untuk harganya akan cepat turun, bahkan juga bisa jual rugi. Dan kalau teman-teman lewat jalur belakang ataupun melalui agent, teman-teman lebih awet produk tersebut karena rahasia terjaga, dan kompetitor untuk mencari produk tersebut itu sangat susah karena nggak akan ditemukan di marketplace, karena dia tidak menjadi produk tren atau mungkin tenggelam di bawah dan mungkin nggak menjadi populer lah. Teman-teman kalau lihat di marketplace Cina sana pasti ada kan, untuk minggu ini yang paling tren, barang lagi tren bulan ini itu ada semua di situ. Dan kalau teman-teman belanja melalui jalur belakang dan melalui agent, maka itu akan lebih aman karena tidak di-track sama marketplace tersebut. Oke, alasan yang kedua, barang akan lebih aman, quality juga lebih aman. Kenapa? Karena kita punya orang lapangan, kita punya agent di sana yang bisa mengontrol pada saat produksi atau menjadi hisi tersendiri. Quality control pada saat akhir pengiriman, jadi semua barangnya kualitasnya sama dan bagus. Dan barang yang kita pilih dan barang yang akan datang di rumah kita itu sama. Jadi nggak ada perbedaan dulu, pesannya ini sekarang jadinya ini. Kalau kita menggunakan agent itu lebih aman dan meminimalisir penipuan. Dan kalau kita lewat jalur belakang untuk pengiriman barang, untuk kualitas barang, itu kenapa saya katakan aman? Karena kita langsung transfer melalui rekening perusahaan mereka. Jadi kita tahu perusahaan mereka, kita tahu alamatnya, dan apalagi tambah kita punya agent itu lebih sangat safety sekali. Dan banyak sekali teman-teman dulu itu mengeluhkan, wah kita belanja di marketplace, kita pesannya ini, ternyata barangnya datanya nggak sama, atau mungkin aku pesannya ini, kualitasnya di videonya bagus begini dan begitu, ternyata pada saat datang jauh dari kualitas yang diberikan pada saat penawaran tersebut. Jadi alasan saya yang kedua adalah barang akan sangat aman dan kualitas barang terjaga karena kita punya orang di sana. Dan yang ketiga, untuk meminimalisir tindakan penipuan dalam bentuk apapun, karena kita punya orang di sana, maka supplier nggak berani macam-macam. Karena kita punya gudang di sana, kita punya orang di sana, maka mereka akan berpikir 2 kali jika ingin bermain curang dengan kita sebagai customer. Dan berikutnya adalah alasan yang ketiga, harga barang akan terjaga.
dan bisa long term. Jadi teman-teman bisa menjual produk tersebut dalam jangka panjang. Bahkan nanti teman-teman bisa naik ke tingkat branding, bisa menggunakan merek teman sendiri jika memang teman-teman bisa bertahan selama 3 tahun lebih menjual produk tersebut. Jadi kegunaan di sini melalui jalur belakang atau agent, yang jelas rahasia terjaga, barang quality aman, meminimalisir tindak penipuan, dan juga harga barang tetap terjaga untuk penjualan di Indonesia. Jadi nggak banyak kompetitornya, harganya stabil, kita bisa bermain dalam jangka panjang. Dan teman-teman tahu kenapa saya tidak menyarankan teman-teman untuk memilih cara nomor 1 itu belanja di marketplace. Yang jelas pasti akan banyak kompetitor yang mengetahui produk teman-teman. Ya, teman-teman udah bisa capek-capek, terus kemudian teman-teman beli di marketplace, barang itu booming di marketplace tersebut, terus kemudian barang tersebut kompetitornya bisa lihat, bisa tahu, dan mereka itu jualan juga. Ya it's okay, nggak masalah, tapi semua itu tidak akan bertahan lama untuk pencapaian profit yang teman-teman inginkan, karena harganya pasti akan hancur-hancuran terus, turun sampai bahkan bisa dijual rugi. Dan menurut saya sangat tidak aman. Ya oke lah, aman buat orang sana, mungkin orang lokal sendiri kalau ya. Tetapi kalau buat kita orang yang jauh antar negara, kita langsung beli di marketplace tersebut, ya kita nggak punya orang untuk melihat produksinya, quality controlnya sesuai nggak dengan apa yang mereka tawarkan kepada kita. Dan biasanya barang yang kita minta nggak sesuai dengan apa yang dikirimkan, karena ya memang nggak sepenuhnya sih, tapi ada beberapa seperti itu. Contoh kita pengirim barang ya, kita meminta barang 1000 piece gitu ya, yang 800 piece itu oke, barangnya benar sesuai dengan apa yang kita minta. Terus yang 200 piece nya itu barangnya itu beda. Jadi apa yang mereka tawarkan, apa yang kita minta itu nggak sesuai pada saat datang di Indonesia. Oke, jadi untuk teman-teman mungkin ada tambahan untuk alasan kenapa saya memilih nomor 2 nomor 3. Teman-teman ada tambahan atau mungkin ada evaluasi dari teman-teman, silakan teman-teman komentar di bawah. Kita sharing-sharing di sini agar bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan video ini saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan tentang video terupdate di bidang bisnis dan impor. Berikan like untuk mensupport channel Impor Bisnis. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel Impor Bisnis. Sekian dari saya, Anwar. Sampai jumpa.